Namo Buddhaya, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sore ini saya akan membawakan sebuah materi di mana tantangan abad ke-21 Kampus Merdeka, hak belajar 3 semester di luar prodi. Nah, apa tantangan abad ke-21 ini? Kita lihat megatrend dunia di tahun 2045. Di mana perubahan geoekonomi, demografi dunia, urbanisasi global, perdagangan internasional, keuangan global, kelas pendapatan menengah, persaingan sumber daya alam, perubahan iklim, kemajuan teknologi, dan perubahan geopolitik. Nah, ini tantangan kita megatrend dunia menjelang 2045. Nah, kita melihat hak belajar 3 semester di luar prodi. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kompetensi lulusan baik soft skills maupun hard skill agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman. Menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang lebih unggul dan berkepribadian. Program experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya, di mana perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela dapat diambil atau tidak diambil, dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama sebanyak 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Tambah lagi, dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester, setara dengan 20 SKS. Nah, perubahan definisi SKS, setiap SKS itu diartikan sebagai jam kegiatan, bukan jam belajar. Definisi kegiatannya bisa belajar di kelas, praktek kerja atau magang, pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Semua jenis kegiatan terpilih tersebut harus dibimbing oleh seorang dosen atau ditentukan oleh perguruan tinggi. Nah, daftar kegiatan yang dapat diambil mahasiswa dalam 3 semester di atas dapat dipilih dari program yang ditentukan pemerintah atau program disetujui oleh rektor. Nah, ada persyaratan umum yang harus kita penuhi, di mana yang pertama, mahasiswa berasal dari program studi yang telah terakreditasi, mahasiswa aktif yang terdapat pada PD Dikti. Perguruan tinggi diharapkan dapat mengembangkan dan memfasilitasi pelaksanaan program tersebut atau program Merdeka Belajar dengan membuat panduan akademik. Program Merdeka Belajar dapat berupa program nasional yang telah disiapkan oleh kementerian maupun program yang disiapkan oleh perguruan tinggi yang didaftarkan pada pangkalan data perguruan tinggi. Nah, bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi itu bisa apa aja? Kita lihat ada 8 contoh bentuk kegiatan pembelajaran. Bisa ada yang pertama itu adalah kita lihat ada pertukaran pelajar, kemudian magang atau praktik kerja di perusahaan, kemudian asistensi mengajar di satuan pendidikan, melakukan penelitian riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, dan bahkan bisa juga dilakukan dengan membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Nah, tujuan dari pertukaran pelajar itu apa? Pertama, belajar lintas kampus dalam dan luar negeri, tinggal bersama dengan keluarga di kampus. Tujuan, wawasan mahasiswa tentang kebinekaan Tunggal Ika akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat. Yang kedua, membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri. Kalau yang program magang praktik kerja, tujuannya apa? Kita lihat. Melalui program magang 1-2 semester memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa pembelajaran langsung di tempat kerja. Experiential learning namanya. Selama magang, mahasiswa akan mendapatkan hard skill, keterampilan kompleks problem solving, analytical skill, dan sebagainya, maupun soft skills yang berupa etika profesi kerja, komunikasi, dan kerjasama antar tim, dan sebagainya. Nah, untuk yang penelitian atau riset,
Tujuannya apa? Supaya mahasiswa itu diharapkan dapat meningkatkan mutunya dan memperkuat pool talent peneliti secara topikal. Mahasiswa bisa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset atau pusat studi. Mahasiswa dapat meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini. Sedangkan untuk studi atau proyek independen, tujuannya itu adalah mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya, menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan, Research and Development atau R&D, kemudian meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional. Untuk kegiatan membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik, tujuannya adalah kehadiran mahasiswa selama 6-12 bulan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa di lokasi itu untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang mahasiswa bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan. Kemudian membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT. Kemudian untuk proyek kemanusiaan, tujuan dilaksanakannya itu adalah untuk menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami masalah yang ada, serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing. Kemudian kalau kita lihat asistensi mengajar di satuan pendidikan, salah satu kegiatannya bisa saja tujuannya apa? Memberikan kesempatan bagi mahasiswa memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan. Kedua, membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman. Kalau untuk kegiatan wirausaha, tujuannya adalah memberikan kesempatan mahasiswa untuk memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing, menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana. Nah, jadi kita lihat di dalam kegiatan-kegiatan itu menetapkan mutunya itu ada 6, yaitu mutu kompetensi peserta, mutu pelaksanaan, mutu proses pembimbingan internal dan eksternal, mutu sarana dan prasarana untuk pelaksanaan, mutu pelaporan dan presentasi hasil, kemudian mutu penilaian. Nah, prinsip penilaian dalam program Hak Belajar 3 semester di luar program studi itu mengacu pada 5 prinsip sesuai SNPT, yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaannya program Hak Belajar 3 semester di luar program studi setidaknya sebagai berikut. Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan, kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas. Kemudian sikapnya, kemampuan melaksanakan tugas-tugasnya, kemampuan membuat laporan. Prosedur penilaian, program Hak Belajar 3 semester dalam program studi itu dilakukan selama kegiatan berlangsung. Jadi itu pada saat itu penilaian sudah berlangsung adalah penilaian proses. Dan akhir kegiatannya itu berupa laporan kegiatan belajar itu kita sebut sebagai penilaian hasil. Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi, kepribadian, dan sosial sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa tersebut. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari pihak ketiga terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pembimbing di perguruan tinggi yang bersangkutan. Demikian paparan singkat dari saya tentang Merdeka Belajar. Sekian dan terima kasih. Namo Buddhaya.